Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Agustia Putri dengan NIM 2107124361 dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik dengan dosen pengampu Ibu Desi Helvina, STMT. Saya akan menerangkan materi adsorpsi dan penukar ion untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pilihan adsorpsi dan penukar ion. Baik, kali ini saya akan membahas tentang adsorpsi, di mana adsorpsi itu adalah suatu fenomena penting yang terjadi pada permukaan material. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsep dasar adsorpsi, mekanisme yang mendasarinya, jenis material adsorban seperti karbon aktif dan zeolit, serta teori-teori yang menjelaskan proses ini termasuk isotom Langmuir dan isotom Freundlich. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Adsorpsi itu sendiri adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Proses adsorpsi cairan pada permukaan padatan dapat dipelajari melalui beberapa model isotom, yaitu model isotom Langmuir dan Freundlich. Isotom adsorpsi itu dapat digunakan untuk menetapkan kapasitas adsorpsi dari suatu absorben. Jadi, intinya adsorpsi itu adalah proses di mana molekul ataupun ion dari gas dan cairan menempel pada permukaan suatu material padat. Misalnya, karbon aktif menyerap zat berbahaya dari air minum. Nah, proses ini berbeda dengan adsorpsi yang melibatkan penyerapan ke seluruh volume material. Nah, adsorpsi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada adsorpsi fisik, terjadi akibat gaya van der Waals sehingga interaksi antara molekul kontaminan dan permukaan adsorben bersifat lemah, tidak spesifik, dan reversibel. Proses ini sering terjadi pada suhu rendah dan memungkinkan pembentukan lapisan molekul yang berulang di atas permukaan adsorben. Nah, yang kedua itu ada adsorpsi kimia. Itu melibatkan pembentukan ikatan kimia antara molekul ataupun ion kontaminan dengan permukaan adsorben, sehingga interaksinya kuat, bersifat spesifik, dan seringkali reversibel. Adsorpsi kimia biasanya terjadi pada suhu yang lebih tinggi dan hanya memungkinkan pembentukan satu lapisan molekul atau monolayer. Nah, kedua jenis adsorpsi ini sering digunakan dalam aplikasi penyaringan air, udara, dan pengolahan limbah tergantung pada kebutuhan dan sifat kontaminan yang ingin dihilangkan. Selanjutnya adalah mekanisme adsorpsi. Nah, mekanisme adsorpsi itu adalah proses di mana molekul, ion, ataupun partikel dari gas atau cairan menempel pada permukaan material adsorben melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama, molekul adsorbat bergerak menuju permukaan adsorben melalui difusi eksternal di media sekitarnya. Nah, kemudian molekul tersebut masuk ke dalam pori-pori adsorben melalui proses difusi internal yang dipengaruhi oleh ukuran pori dan sifat material adsorben. Setelah mencapai permukaan, terjadi interaksi antara adsorbat dan adsorben yang dapat berupa adsorpsi fisik dengan gaya van der Waals ataupun adsorpsi kimia melalui pembentukan ikatan kimia. Nah, proses ini berlangsung hingga mencapai kesetimbangan, di mana jumlah molekul yang teradsorpsi setara dengan dilepaskannya kembali ke medium. Nah, di sini merupakan ilustrasi yang menunjukkan mekanisme adsorpsi termasuk difusi internal, difusi eksternal, dan interaksi permukaan antara molekul adsorbat dan material adsorben. Nah, secara lebih ringkas,
Mekanismenya yang pertama, molekul berdifusi ke permukaan adsorben. Yang kedua, molekul berinteraksi dengan permukaan melalui gaya fisik atau kimia. Dan yang ketiga, dalam beberapa kasus terjadi pertukaran ion seperti pada resin penukar ion untuk pengolahan air. Selanjutnya, ada jenis material dari adsorben. Yang pertama ada karbon aktif, memiliki luas permukaan besar dan digunakan dalam penyaringan air dan udara. Yang kedua ada zeolit dengan struktur berpori, digunakan untuk pemurnian gas. Yang ketiga ada silika gel, berfungsi sebagai deskan atau untuk menjaga kelembapan. Dan yang keempat ada resin penukar ion, digunakan untuk menghilangkan ion tertentu dari air. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi. Yang pertama ada jenis adsorbat, itu merupakan diameternya itu lebih kecil ataupun sama dengan diameter pori adsorben. Nah, yang kedua itu ada suhu. Bila suhu rendah, maka kemampuan adsorpsi meningkat sehingga adsorbat itu bertambah. Yang ketiga, karakteristik adsorben, ukuran pori dan luas permukaan adsorben. Nah, yang keempat itu ada pH. Baik, selanjutnya ada teori dari adsorpsi. Yang pertama ada isotom Langmuir, menggambarkan kesetimbangan antara dua fase, fase gas dan fase adsorbat. Isotom Langmuir adalah hubungan klasik antara konsentrasi zat padat dan zat cair yang digunakan untuk menggambarkan keadaan tidak ada perubahan dalam proses penyerapan. Nah, pada isotom ini secara teoritis menganggap bahwa hanya sebuah monolayer gas yang teradsorpsi. Nah, selain pernyataan di atas, isotom ini juga mengasumsikan bahwa panas adsorpsi itu tidak bergantung pada luas permukaan yang ditutupi gas. Nah, rumus dari isotom Langmuir yaitu 1/Q sama dengan 1/Qm dikali B dikali 1/Ce ditambah 1/Qm, di mana Q itu merupakan besarnya adsorbat yang teradsorpsi oleh adsorben. Qm itu adalah kapasitas dari adsorpsi, B itu ada konstanta, dan C itu adalah konsentrasi adsorbat pada kesetimbangan. Selanjutnya ada isotom Freundlich, di mana itu mempelajari hubungan yang menggambarkan adsorpsi reversibel terbatas pada non-ideal dan pembentukan multilayer. Nah, tipe eksperimental atau empiris untuk menjelaskan proses adsorpsi non-ideal pada permukaan yang heterogen, salah satunya karena perbedaan gugus fungsional pada permukaan adsorben. Permukaan adsorben ini semakin heterogen apabila nilai 1/N-nya itu mendekati 0. Dengan rumus isotom Freundlich, X/M sama dengan Kc dikali pangkat 1/N. Ini berikut gambar perbandingan grafik dari teori adsorpsi Langmuir dengan isotom Freundlich. Pada bab 2 yaitu aplikasi adsorpsi. Nah, adsorpsi itu memiliki berbagai aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Dalam pengolahan air, yang pertama, pada gambar ini, penyaringan air dengan karbon aktif. Nah, adsorpsi itu digunakan untuk menghilangkan zat organik, logam berat, serta bau dan warna yang tidak diinginkan. Biasanya, biasanya menggunakan karbon aktif ataupun zeolit. Nah, pada gambar 2, itu adalah pemurnian gas menggunakan zeolit. Dalam pengolahan udara, proses ini membantu menghilangkan bau, senyawa berbahaya, dan menangkap emisi gas seperti karbon dioksida sehingga berkontribusi pada pengurangan polusi. Nah, pada gambar yang ketiga, itu adalah silika gel sebagai desikan untuk menjaga kelembapan. Selain itu, dalam industri kimia, adsorpsi itu bermanfaat untuk pemisahan dan pemurnian bahan kimia, seperti pemisahan gas ataupun pelarut organik, dengan kemampuan penyerap kontaminan dan senyawa spesifik.
Nah, adsorpsi menjadi teknologi yang esensial untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam berbagai sektor. Selanjutnya ada pada bab 3 animasi dari adsorpsi. Ini merupakan ilustrasi animasi adsorpsi menggunakan zeolit. Nah, video ini memaparkan mekanisme adsorpsi yang mencakup interaksi antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben melalui gaya fisik ataupun kimia. Dijelaskan pula jenis-jenis material adsorben seperti karbon aktif, zeolit, dan silika gel masing-masing dengan karakteristik yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu seperti penyaringan air, pemisahan gas, dan pengendalian kelembapan. Teori isotom Langmuir dan Freundlich juga dibahas sebagai model matematis yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi adsorbat dan jumlah adsorpsi. Nah, isotom Langmuir menekankan adsorpsi lapisan tunggal pada permukaan homogen, sedangkan isotom Freundlich itu mencerminkan adsorpsi multilapis pada permukaan heterogen. Selain itu, video ini mengulas mekanisme pertukaran ion sebagai salah satu proses penting dalam adsorpsi. Nah, misalnya pada resin yang digunakan untuk pelunakan air, keseluruhan materi disampaikan dengan ilustrasi visual yang terdapat pada gambar ini yang mendukung pemahaman, menjadikan video ini sumber informatif untuk memahami fenomena adsorpsi. Dapat dilihat teman-teman semua video berikut. Introducing the new ClearPoint V adsorber using highly efficient activated carbon. Let's see how it works. Activated carbon adsorbers bind oil vapor to activated carbon surface and reduce therefore the oil vapor content within the compressed air. If the oil adsorption capacity is exhausted, the activated carbon must be replaced. If the compressed air is too humid, then the surface of the activated carbon is coated with water molecules, and the oil adsorption capability is reduced. No-name activated carbon with limited oil adsorption capacity versus the original activated carbon with high oil adsorption capacity. ClearPoint V is the effective and reliable solution for ensuring a high compressed air quality, particularly in terms of the residual oil content. Animasi selanjutnya menjelaskan aplikasi pada adsorpsi. Nah, dapat dilihat pada video berikut. Nah, pada slide selanjutnya ada satu gambar adalah animasi yang menggambarkan bagaimana adsorpsi ini digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air. Nah, animasi ini menunjukkan proses kontaminan menempel pada permukaan bahan adsorben seperti karbon aktif sehingga menghasilkan air bersih yang mengalir melalui filter. Nah, label dan panah pada gambar ini itu digunakan untuk menyoroti setiap langkah dalam proses adsorpsi. Nah, pada bab 4 ada membahas referensi jurnal terkait adsorpsi dan penukar ion. Pada bagian ini merupakan tampilan perbandingan jurnal adsorpsi dengan parameter adsorben, metode aktivasi dan luas permukaan, efisiensi penyisihan dan kapasitas adsorpsi, ukuran partikel, waktu kontak dan dosis, pH dan konsentrasi polutan, serta suhu dan kecepatan pengadukan. Perbandingan adsorpsi ini diambil dari beberapa jurnal, yaitu
Eko dan kawan-kawan pada tahun 2021, Sylvia dan kawan-kawan pada tahun 2022, dan Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang tertera. Introducing the new ClearPoint V adsorber, using highly efficient activated carbon. Let's see how it works. Activated carbon adsorbers bind oil vapor to activated carbon surface and reduce therefore the oil vapor content within the compressed air. If the oil adsorption capacity is exhausted, the activated carbon must be replaced. If the compressed air is too humid, then the surface of the activated carbon is coated with water molecules, and the oil adsorption capability is reduced. No-name activated carbon, with limited oil adsorption capacity, versus the original activated carbon, with high oil adsorption capacity. ClearPoint V is the effective and reliable solution for ensuring a high compressed air quality, particularly in terms of the residual oil content. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Nah, kesimpulan yang didapat adalah adsorpsi adalah fenomena penting dengan banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Nah, adsorpsi adalah proses penting dalam berbagai aplikasi yang melibatkan penyerapan molekul, ion, ataupun partikel pada permukaan material adsorber. Mekanisme adsorpsi mencakup difusi eksternal, difusi internal, dan interaksi permukaan, baik melalui adsorpsi fisika maupun kimia. Nah, material adsorben seperti karbon aktif, zeolit, dan silika gel itu efektif digunakan karena memiliki luas permukaan besar dan struktur pori yang mendukung. Teori seperti isotom Langmuir dan Freundlich itu menjelaskan kapasitas dan pola adsorpsi pada permukaan. Nah, sedangkan mekanisme pertukaran ion itu memberikan solusi tambahan untuk menghilangkan kontaminan spesifik. Nah, dengan fleksibilitas dan efisiensinya, adsorpsi menjadi teknologi penting dalam pemurnian air, pengolahan udara, pengolahan limbah, dan berbagai proses industri. Jadi, pemahaman mendalam tentang mekanisme dan teorinya membuka peluang untuk pengembangan teknologi baru. Nah, sekian video singkat dari saya tentang adsorpsi dan penukar ion sebagai tugas ujian akhir semester. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.